Ini rupanya gurunya atau yang mewariskan kebohongan terhadap Mas Heri Pras itu. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca ta'awud dan basmalah mungkin dikira sunnah oleh Mas Heri Pras setiap kali mau ngonten seperti itu ya. Kenceng nuduh bid'ah dirinya sendiri pelaku bid'ah setiap kali mau ngonten. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap beberapa santri yang kemarin banyak berkomentar di YouTube saya dan juga membuat video meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap Muktamar Nahdlatul Ulama yang pernah saya bacakan kemarin. Muhtamar itu bahasa apa, Mas? Sanskerta. Yang dimana jelas-jelas di sini NU sendiri mengatakan tahlilan adalah bid'ah tercela. Muhammadiyah juga menyatakan bid'ah. Jadi mau apa lagi kalian? Mau membela dengan apa lagi? Bukan mau membela apa lagi, Mas, tapi akan menampakkan bahwa Anda mewarisi sifat kebohongan dari Badrus Salam, Mas. Tidak ada menyebutkan kata-kata tahlilan di dalam kitab itu, di dalam muhtamar itu menurut Anda muhtamar. Dan ini bukunya berisi 995 halaman. Di sini tertulis keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah atau 21 Oktober 1926 Masehi. Lengkap di sini ada daftarnya ya teman-teman. Ada daftar isinya. Yang pertama hukum bermazhab dan lain sebagainya. Dan di situ dijelaskan bahwa hukum tahlilan. Nah, inilah sifat kebohongan yang diwarisi dari Pak Badrus Salam oleh Anda, Mas. Ada memang kata-kata hukum tahlilan di dalam buku Ahkamul Fuqaha itu, Mas. Aduh, puasa sekarang, Mas Heri. Atau takziah ini ada di halaman ke-18 atau pembahasan ke-18. Di halaman ke-18. Oke, keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Ini sudah saya baca. Kenapa di situ disebutkan sebagai bid'ah tercela? Yang pertama, bagaimana hukumnya keluarga mayit untuk hidangkan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya dengan maksud bersedekah untuk mayit tersebut. Apakah ia keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Di sini ada jawaban ya. Jawabannya menyediakan makanan pada hari wafat dan hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh. Apabila harus dengan cara berkumpul bersama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu. Setelah saya membaca-baca di halaman ke-18, kenapa tahlilan disebut bid'ah tercela dan makruh? Sekali bohong ya tetap berbohong. Di mana di halaman 18 itu yang menyebutkan tentang tahlilan, Mas? Itu membahas kebiasaan masyarakat mengundang untuk makan-makan bagi pelayatnya itu. Bukan untuk bukan untuk orang yang bertahlil, Mas. Kalau kita memberikan makanan di situ, meskipun tidak menghilangkan pahalanya. Di sini ada penanya, teman-teman. Aduh, itu bukan pertanyaan dari siapa-siapa, Mas. Itu terjemahan kitab Fatawal Kubro Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena fatwa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di situ pertanyaannya bagaimana tentang hewan yang disembelih dan dimasak kemudian dibawa ke belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan kepada para penggali kubur saja. Pada penggali kubur saja, ingat itu, Mas. Dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir yang lain. Dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh serta yang dilakukan pada genap sebulan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri prosesi takziah wanita tersebut. Mungkin kebiasaan di masyarakat itu wanita-wanita yang bertakziah yang mentas jenazahnya itu kemudian diantari roti ke rumah-rumahnya. Mungkin itu pertanyaannya, kebiasaan waktu itu, waktu Ibnu Hajar Al-Haytami masih hidup. Mereka melakukan semua itu tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacukan. Kalau mereka melaksanakan adat tersebut bersedekah tujuan pahala akhirat, maka bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Jadi ini ya kebiasaan di masyarakat seperti yang ditanyakan pada zamannya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian apa jawaban beliau? Kalau diniati sambil disedekahkan, ya, diniati sambil bersedekah untuk mayit.
bukan membahas masalah tahlilan. Sekali lagi, bukan membahas masalah tahlilan, Mas Heri Pras. Kalau mereka melaksanakan semuanya dengan tujuan mengikuti adat. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para sasakir dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun Anda, semoga di bulan puasa ini semua amal ibadah kita dilipat gandakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan memberikan pelajaran lagi terhadap Mas Heri Pras ini. Mas Heri Pras ini tidak henti-hentinya masih mempermasalahkan tentang muhtamar. Aduh Mas. Maka benar apa yang disampaikan oleh ulama ya. Idza takallama al-mar'u bi ghairi fannihi ata bihadhil ajaibi. Jika orang bukan bidangnya, Mas, Anda bidangnya silat, kemudian bicara masalah ilmu agama, ata bihadhil ajaibi, maka apa yang Anda sampaikan itu hanya akan menjadi lelucon belaka bagi orang yang mengerti. Tapi bagi orang yang bodoh juga, Mas, maka Anda akan dianggap sebagai dewa penolong. Aduh, Mas, bukan muhtamar. Berapa kali Anda menyebut muhtamar? Tamar, Hanza itu. Baiklah Mas. Anda juga mengomentari masalah bid'ah dan bid'ah yang dilakukan oleh orang lain. Padahal Anda sendiri setiap konten mengerjakan bid'ah. Apa bid'ah yang Anda kerjakan? Anda membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim setiap kali mau konten. Padahal Mas, silahkan Anda tunjukkan sepotong hadis saja yang menjelaskan bahwa sunnah mengerjakan atau membaca a'udzubillah dan basmalah ketika mau ngonten atau mau berpidato. Silakan Mas datangkan buktinya. Itu bid'ah, tidak pernah dikerjakan, pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Mas Heri Pras. Baik, Anda mengomentari masalah tahlilan, katanya muhtamar NU yang terus-menerus Anda bilang bahwa itu membid'ahkan, menganggap bid'ah mungkaroh. Klarifikasi Anda menyebutkan lagi bahwa Anda tetap tidak mau bahwa NU itu, muktamar NU itu tetap menganggap bid'ah mungkaroh. Anda membacakan seperti itu. Mas, padahal yang Anda klarifikasi itu tak satu pun menjelaskan tentang masalah tahlilan, Mas Heri Pras. Di halaman 18 yang Anda baca itu lagi, itu adalah fatwa Al-Fatawal Kubro, fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak membahas masalah tahlilan. Tapi yang dibahas di situ adalah apa yang dibahas di situ, Mas? Dibahas tentang masalah kebiasaan masyarakat yang mengumpulkan tetangganya untuk makan-makan di acara di keluarga mayit yang meninggal dunia itu. Tidak membahas masalah tahlilan. Anda tahu sih perbedaan tahlilan itu. Tahlilan itu, Mas, ihda usawab. Apa ihda usawab itu? Transfer, kata orang sekarang, mengirimkan pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Lah ini ndak, yang dibahas di situ adalah masalah keluarga mayit itu menyiapkan hidangan karena khawatir dicemooh oleh tetangganya mengumpulkan orang untuk makan-makan di situ. Tidak membahas masalah tahlilan. Nah, ketika kan ada hadis, ada asar bahwa memang kunna na'udul ijtima itu, kami menganggap kumpul-kumpul dan makan-makan di keluarga mayit. Ingat, ini ulama multaqo ahli hadis mengatakan wason atau am itu wawunya adalah wawu umaiyah. Jadi kumpul sambil menunggu makanan di situ ini dianggap sebagai minan niyah, sebagai meratap. Apa meratap? Bukan tahlilan meratap itu. Dianggap sebagai meratap. Nah, ini oleh ulama ketika kita berkumpul, kemudian menunggu makanan, makan-makan di situ, maka ini dianggap sebagai bid'ah mungkaroh yang yusabu, yang waliul amri, para pemerintah yang melarang ini akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Anda kutip, itu pertanyaan jebakan Batman dari Zainal Abidin terhadap Ustadz Idrus Ramli yang katanya di dalam kitab I'anatul Talibin. Waktu itu mungkin Pak Idrus Ramli ini keseleo atau terbawa oleh pertanyaan Zainal Abidin. Padahal di kitab itu I'anatul Talibin juga tidak dibahas tentang masalah tahlilan. Baik, nanti pada konten berikutnya saya akan membahas kitab I'anatul Talibin yang dijebakkan oleh Zainal Abidin terhadap Pak Idrus Ramli.
Nah, sekarang kembali lagi ke masalah muhtamar kata Anda, Mas. Di muhtamar itu sekali lagi tidak dibahas masalah tahlilan, tapi dibahas masalah adat kebiasaan masyarakat. Kalau orang meninggal dunia waktu itu, kemudian kalau tetangga-tetangganya yang menguburkan, pokoknya yang merawat jenazah itu tidak diundang, kemudian disuruh makan-makan di rumah itu akan menjadi cemooh. Dan itu bagaimana kalau diniatkan sedekah? Padahal itu kan bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi diniatkan sedekah, bagaimana? Ini yang dibahas di dalam muktamar. Maka hukumnya adalah boleh. Artinya si keluarga majid itu tetap mendapat pahala sekalipun itu adalah bid'ah makruha. Ingat, kalau Anda membahas bid'ah dalam madhab Syafi'i, ada kembali lagi. Madhab Syafi'i yaitu membagi bid'ah menjadi 5. Karena berdasarkan dari Imam Syafi'i, bid'ah ada 2, madmumah dan mahmudah. Kemudian madhab Syafi'iyahnya ke belakang membagi bid'ah menjadi selaras dengan hukum Islam yang 5. Jadi kalau bid'ah makruha itu hukumnya makruh, keluarga mayit menyediakan. Karena bid'ah yang dipahami oleh Syafi'iyah tidak sama dengan bid'ah yang ada di pikiran Anda, Mas Heri Pras, dan di pikiran orang-orang Wahabi. Jadi sekali lagi, tidak dijelaskan, walaupun di halaman 18-nya ini, Mas, tidak dijelaskan bahwa itu membahas masalah tahlilan, tapi membahas kebiasaan masyarakat yang makan-makan di situ. Kemudian kalau ada pertanyaan, terus orang yang tahlil itu dikasih suguhan apa enggak? Tergantung daerahnya. Kalau dikasih suguhan bagaimana? Kembali, soal berikutnya, Mas, di halaman berikutnya itu, padahal sudah dibahas sedekah kepada mayit. Bagaimana hukumnya? Maka di sini, dapatkah pahala sedekah mayit? Maka jawabannya dapat. Jadi jangan dipotong. Di bab berikutnya, muktamar menurut Anda membahas masalah sedekah mayit. Dan itu lagi tidak membahas masalah tahlilan. Yang dibahas adalah masalah sedekahnya. Kenapa? Karena semua ulama ya, walaupun dari ulama Wahabi sendiri sepakat bahwa sedekah itu sampai terhadap mayit. Yang diperdebatkan adalah masalah ihda usawab. Pahala transfer pahala bacaan ini yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tetapi kalau sedekah ini jelas sampai. Loh, itu kok dikerjakan di hari 3, 4, 5, 6 misalnya seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Itu namanya mengkhususkan sesuatu, amal tertentu di waktu-waktu tertentu. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kita bahas lain lagi. Pada ini sudah pernah saya bahas dan itu ada referensinya di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan boleh menentukan waktu-waktu seperti itu, Mas Heri Pras ya.